Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Kalau Allah fil kitabil karim bada'an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau Allah fil hadis arba'in man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisan fa illam yastati fa biqalbi wa dzalikal adaful iman. Segala puji hanya Rabb semesta alam yang mana Dia telah memberikan nikmat yang begitu banyak. Selayaknya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat tersebut. Kita bersyukur dengan melapaskan hamdalah, selawat serta salam kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana ia telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan hingga zaman pengetahuan. Berdirinya saya di sini sebagai MC membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan dari saya sendiri, dan yang kedua ceramah, yang ketiga adalah penutupan. Singkat waktu kita memasukin acara yang kedua, yaitu ceramah yang dibawakan oleh Ustadz Dedi SPDI. Kepada Ustadz Dedi, kita persilakan dengan segala hormat. Kok kementerian apa? Sekian sah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah fil Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Dan kami telah menetapkan dalam kitab Zabur yang sebelumnya kami tetapkan di Lauhul Mahfuz bahwa sesungguhnya bumi ini
diwarisi Allah kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 105. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian dan orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang kita hormati Ustaz Mulkan, para asatijah, guru-guru kita yang berhadir pada kesempatan yang dimuliakan Allah ini. Yang kita hormati santriwati, hafidhah, amin insyaallah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tundukkan jiwa kita kepada Allah Rabb yang menggenggam setiap jiwa, Allah Rabb yang memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, teristimewa untuk nikmat Islam, iman, waktu, sehat, dan kesempatan. Di atas semua nikmat itu mari kita bersungguh-sungguh dengan mempersembahkan amal terbaik kita. Amal terbaik kita untuk Islam dan kaum muslimin dalam rangka mencari karunia dan keridhaan dari Allah. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, junjungan kita, rijalud dakwah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kepada keluarga, kepada para sahabat, kepada mereka orang-orang yang tetap istiqomah. Istiqomah itu berasal dari kata qoma yaqum, yang berarti tegak lurus. Orang-orang yang istiqomah adalah mereka orang-orang yang tegak lurus, prinsipil. Orang yang punya prinsip dalam berpegang teguh pada kebenaran. Sampai Allah memberikan kemenangan kepada mereka sebagai ustadziyatul alam. Ustadziyatul alam itu berarti guru alam semesta, soko guru peradaban, atau mereka mati sebagai syuhada. Jadi hidup ini cuma ish kariman au mut syahidan. Mari kita hidup mulia ini bersama Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam, memperjuangkan Islam, atau kita mati dalam mengamalkan Islam, dalam mendakwahkan Islam, dalam memperjuangkan Islam. Itu sebaik-baik kehidupan. Jadi kalau ditanya kehidupan yang paling baik adalah mereka orang yang istiqomah hidup dalam rangka mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam, memperjuangkan Islam. Atau mereka mati dalam mengamalkan Islam, mati dalam mendakwahkan Islam, mati dalam memperjuangkan Islam. Itulah sebaik-baik kehidupan dan sebaik-baik kematian. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kalau yang lebih keren lagi, ikhwani wa akhwati. Biasa gimana? Ikhwani wa akhwati. Saudaraku laki-laki dan saudaraku wanita. Gitu ya. Ikhwani wa akhwati. Malam hari ini kita mau bincang, tadi pikir mau bincang masalah politik sedikit. Tapi kita campur-campur. Karena ini juga dalam proses belajar, kita kasih motivasi sedikit tentang ya ahamiyatul ilmi, pentingnya menuntut ilmu. Itu harus termotivasi. Nabi mengatakan
alaikum fil majalisatil ulama wal fuqaha. Hendaklah kalian itu hidup ini dalam majlis-majlis ulama dan fuqaha. Ini yang sulit sekarang. Ulama sulit kita cari, fuqaha pun sulit kita cari. Yang tanggung-tanggung macam kita ini banyak. Ulama enggak juga, kedar bisa ceramah sikit, fuqaha juga enggak bisa. Jadi, alaikum fi majalisatil ulama. Nabi mengatakan hendaknya kalian hidup ini bersama majelis. Jadi kita punya majelis. Alhamdulillah kalau kita sudah punya majelis ilmu. Bayangkan berapa banyak orang yang ada majelis kopi, majelis musik, apalagi majelis ya maksiat dan lain sebagainya. Nah, kita Allah takdirkan bisa hadir dalam satu majelis ilmu. Abi ayyi alai rabbikum tukadziban. Mana nikmat Allah lagi yang mau kalian dustakan? Dikasih nikmat iman, dikasih nikmat Islam, dikasih nikmat sehat, nikmat waktu. Kemudian kita bersama dalam majlis-majlis ilmu yang menjadi taman-taman sorga di dunia ini. Dan kita menemukan taman-taman sorga itu pada majlis-majlis ilmu. Alaikum fil majasilatil ulama. Hendaknya kalian hidup bersama majlis-majlis bersama ulama. Bersama ulama. Ya minimal bersama ustaz-ustaz. Ya, kaji di Islam, kaji Quran, kaji hadis, kaji sirah nabawiyah. Dikaji. Agar kita mendapat kemuliaan di sisi Allah. Karena Allah angkat derajat orang-orang beriman dan berilmu. Kalau beriman aja nggak ada ilmu, bahaya. Gimana kita beribadah sama Allah tanpa ilmu? Maka itu Allah angkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Nuntut ilmu wajib. Besar nih pahala orang-orang yang belajar nih. Karena sekarang orang nggak mau belajar, susah kali belajar sekarang. Sampai belajar sekolah-sekolah penting, susah, capek. Habis duit, habis tenaga, habis waktu. Kaya nggak juga katanya. Maili naik kereta aja, merek-mereknya tabrak-tabrak 400 juta sebulan. Buat konten, ya kan? Jadi anak-anak muda kita terobsesi gitu. Saya bilang, kalau mau kaya memang nggak perlu belajar, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, nggak perlu menghafal Quran. Pajak aja kalian kayanya itu, tapi kalian tidak dapat kemuliaan di sana. Karena kemuliaan itu Allah kasih pada iman dan ilmu. Allah angkat derajat orang beriman dan berilmu. Di dunia dimuliakan Allah, di akhirat nanti dijanjikan tempat kembalinya surga. Itu cuma ada pada majelis-majelis ilmu. Itu cuma naik kereta mereng-mereng, dabrak, ngomong kotor, buat konten, jelek banyak orang, dapat duit. Gitu-gitu. Ya, kalau coba tujuan sederhana itu, ya bisa. Tapi kita punya tujuan yang lebih mulia dari itu. Dan dakwah ini diwarisi Allah kepada para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini pewarisnya para nabi. Harusnya kita mempersiapkan diri, para wanita mempersiapkan diri, para ummahat mempersiapkan diri. Ya Allah takdirkan dari rahim itu lahir para ulama, para mujahid, para mujaddid. Minta sama Allah. Sekarang kan banyak para ummahat ini mandul. Mandul itu bukan nggak punya anak, punya anak tapi nggak berguna. Anaknya banyak, tapi nggak berguna untuk agama, tak berguna untuk Islam, tak berguna untuk kaum muslimin. Mandul. Doa sama Allah. Ya Allah takdirkan dari rahimku lahir pejuang-pejuang Islam, dai-dai Islam, hafidh-hafidh Islam, para mujahid, para mujahid. Doa sama Allah. Ini kan yang harus kita semangati. Thalabul ilmi fardhah. Karena nuntut ilmu itu hukumnya wajib. Wajib itu dalam terminologi fikih artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Itu kan definisi wajib. Berarti orang yang meninggalkan ilmu
Karena asbab itu dia bodoh, karena bodoh dia tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim kepada Allah. Dia berdosa. Ada banyak kewajiban yang Allah yang Allah berikan di atas pundak kita sebagai seorang muslim. Pertanyaannya, bagaimana kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah tanpa ilmu? Kita nggak apa-apa, capek-capek aja. Capek-capek mati masuk surga, apa lagi? Capek-capek belajar mati masuk surga. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Keluar dari rumahnya tujuan belajar fi sabilillah, kalau mati masuk surga. Kan kita bukan fi sabilit taghut. Kecuali keluar dari rumah fi sabilit taghut. Nah, ini baru berbahaya. Kita berada fi sabilillah, di jalan Allah karena asbab talabul ilmi. Masya Allah. Jadi bukan cuma angkat senjata perang di medan perang, enggak. Keluar dari rumah niatnya belajar agama juga bagian dari fi sabilillah. Dalam satu hadis yang lain yang sering saya sampaikan di beberapa tempat dalam kitab Nasaihul Ibad pada bab Tunai halaman yang ke-19 disebutkan bahwa Nabi pernah mengatakan, sayati zaman ala ummati. Sayati zaman, saya tulis ya biar ada apa namanya, oleh-oleh. Nah, boleh disingkat begitu? Sallallahu alaihi wasallam ya. Saya di zaman ala ummati. Apa yang terjadi? Yafirruna minal ulama. Wal fuqaha. Akan datang masa satu zaman, kata Nabi, yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang nanti satu zaman di mana umat ini, kata Nabi, akan meninggalkan ulama dan fuqaha. Nggak ramai. Majlis-majlis ilmu itu tak ramai lagi. Nggak ada orang semangat mau menghadiri majlis-majlis ilmu. Tapi kalau majlis berjoget ramai, majlis nyanyi-nyanyi ramai. Tapi kalau majlis-majlis ilmu sepi. Ini malamnya ramai, dalam ramai juga malam ini. Akan tiba nanti masa satu zaman, kata Nabi, yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Umat ini akan lari jauh meninggalkan ulama dan fuqaha. Jadi sudah ada hubud dunia dalam hati. Yang dikejar itu cuma dunia. Di kepalanya cuma uang. Mimpi pun mimpi uang. Jadi budak harta, budak dirham, budak nafsu dan syahwat. Akan datang tuh nanti masanya. Kalau udah sampai hari ini, nampaknya udah sampai hari ini. Ya? Padahal harusnya majlis ilmu ini ramai. Karena di sana ada kemuliaan. Para malaikat membentangkan sayapnya. Allah membanggakannya di hadapan para malaikatnya. Dia tuh hambaku, Masya Allah. Menyebut namaku, berzikir kepadaku. Mana ada tempat yang begitu mulia melebihi kemuliaan majlis-majlis ilmu.
Nah, kalau masa itu sudah tiba, kalau umat ini sudah meninggalkan para ulama, meninggalkan para fuqaha, tidak lagi ada taklim-taklim, majlis-majlis ilmu di tengah masyarakat, Allah akan beri kepada mereka 3 ujian besar. 3 ujian besar. Yang pertama, yar fa'il wahul barakata. Yarfa'illahul barakata ala kasbihim. Ala kasbihim. Yang pertama, Allah angkat keberkahan. Nah, ini yang repot nih. Yang diangkat keberkahan. Padahal barokah ini yang mahal. Barokah ini, al-barakatu ini maknanya ziyadatul khair. Yang diangkat Allah kalau orang pertamanya, yang diangkat Allah pertama kalau orang udah nggak mau taklim lagi, nggak mau ngaji lagi, meninggalkan ulama, fuqaha, itu yang diangkat pertama, barokah. Diangkat keberkahan terhadap usaha mereka. Apapun yang mereka usahakan, nggak lagi barokah, tak lagi baik sama dia. Maka ada orang apapun yang dikerjakannya nggak berhasil. Kalaupun berhasil, nggak mendapat kebaikan, yang ada ribut, stres, ribut, berkelahi, hilang keberkahan, hilang kebaikan dari apa yang dia upayakan. Segala yang dia upayakan hilang kebaikannya, hilang keberkahannya, dan itu berdampak dari hilangnya keberkahan dalam hidup. Nah, istri ribut aja, pening. Saya nengok dia pening ya, dia pun nengok kita pening, sama-sama pening lah. Nggak berkah lagi. Nengok anak pun nggak lagi menjadi qurratu a'yun. Waktu kecil-kecil ya qurratu a'yun. Oh, anak ayah, lu cium. Udah besar, geram aja kita nengoknya. Dia pun geram nengok kita. Nggak berkah. Hilang keberkahan. Dalam usaha hilang keberkahan, dalam rumah tangga hilang keberkahan, dalam pergaulan hilang keberkahan. Pada titik akhirnya nanti, nih, yang terjadi hati kita ini rusak. Apa itu? Yang terjadi adalah kehampaan spiritual. Kita tidak lagi menemukan sakinatu qalbin. Pernah nggak rasa? Sekali-sekali pernah kan? Kita tidak lagi menemukan kenikmatan dalam sholat, kenikmatan dalam sedekah, kenikmatan dalam kebaikan, kenikmatan ketika membaca Al-Quran. Orang kok bisa baca Quran itu nikmat luar biasa. Apa kita nggak cemburu tuh? Dia membaca Al-Quran dengan nikmat ini, kadang-kadang air matanya menangis. Dia sholat Allahu Akbar, hatinya bergetar. Masya Allah. Kan lama kita udah sholat nggak nangis kan? Coba kalau dulu asal sholat malam, asal udah mulai takbir Allahu Akbar, hati bergetar, air mata jatuh. Allah tahu. Semangat luar biasa. Kan sekarang sulit. Karena kita nggak temu, ada yang hilang. Itu yang saya maksud keberkahan. Keberkahan itu yang hilang. Sholat kita sholat, puasa kita puasa, zakat kita zakat, ya kan? Tapi kita tidak lagi menemukan kenikmatan yang harusnya itu milik kita. Yang harusnya kita senang berlama-lama dengan Allah, betah di masjid, betah baca Quran. Semua tergantikan kadang hanya dengan sebiji hati. Ya. Ini kan fakta. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, yang ada di otak kita sebagian besar kaum muslim hari ini cari uang sama hati. Udah ini aja. Dulu kita kemana-mana di kantongnya kan Quran kan. Kalau kami orang politik sekarang kemana-mana di kantongnya kartu nama. Kan gawat tuh, kartu nama. Harusnya di kantong, kalau dulu kan Quran. Duduk habis sholat zuhur baca Quran sebentar. Sekarang nggak usah lagi, Ustaz, di HP lengkap. Ya. Tapi mana ada? Sebentar nengok Quran, terus nengok Facebook, nengok video, ya, nengok WA, macam-macam udah. Ini yang harus kita waspadai.
hilangnya keberkahan. Dan itu yang mahal. Hidup ini yang menjadikan mahal itu adalah berkahnya. Harta ada keberkahannya, jabatan ada keberkahannya, ilmu ada keberkahannya. Berapa banyak orang-orang tamat pesantren nggak jadi apa-apa karena nggak berkah. Maka itu keberkahan ini menjadi penting. Keberkahan itu bersama para ulama, bersama para asatid, dalam majelis ilmu ada adab di sana. Kalau kita kan ngomong sama ustadz sekarang macam kawan. Sahabat-sahabat tuh sama Nabi kalau mana berani sahabat tuh kalau bicara la tarfa'u sautakum fawqa sautin Nabi, ya. Jangan angkat suaramu melebihi suara Nabi. Ya, sahabat tuh kalau ngomong pelan sama Nabi, lembut. Kita juga harusnya begitu adab dengan para ulama, santun, lembut. Nah kadang ini yang mulai hilang keberkahan. Yarfa'illahul barakata ala kasbihim. Ya, segala yang dia upayakan dicabut keberkahannya, hilangnya sakinatul qalbi, kebahagiaan dalam hati, resah. Maka jangan heran nanti ada orang mati bunuh diri bukan karena sebab miskin. Berapa banyak sekarang orang mati bunuh diri itu karena sebab tidak ada kedamaian lagi dalam hati. Maksiat udah rata maksiat dia buat. Nyabu, zina, macam udah dia buat. Tapi juga diskotik, hampir semua diskotik dia udah pergi. Minuman keras segala merek dia udah rasa. Tapi dia tidak menemukan apapun dari semua yang dia sudah lakukan. Akhirnya resah. Uang banyak, populer, bunuh diri. Ya, itu yang dimaksud dengan hilangnya keberkahan. Nah, ya, maka sekarang kan kita makan banyak kurang banyak karena nggak berkah, gendut. Orang lu makan sedikit berkah, kenyang. Itu udah banyak nggak kenyang-kenyang. Nggak jadi daging, jadi lemak ya. Oke ya. Yang pertama, yang kedua. Ini biar ada oleh-oleh sedikit aja karena ada yang bawa-bawa ini. Bawa buku. Yang kedua, yusallitumullahu oh ini dia. Sultanan zalimah. Nah, Allah akan mendatangkan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Jadi pemimpin zalim itu Allah datangkan karena asbab dosa dari masyarakat. Nggak mungkin Allah datangkan pemimpin zalim kalau masyarakatnya bagus. Allah datangkan pemimpin zalim kepada masyarakat, konteksnya sebagai azab. Tumbang kekhilafat Utsmani 1924. Sekarang kita dipimpin oleh kepemimpinan zalim dunia ini, bukan cuma Indonesia, dunia. Nah, kepemimpinan yang zalim ini azab bagi kaum muslimin. Kalau baca sejarah, misalnya cerita tentang Jalut dan Talut, ya kan? Ketika Bani Israel sudah mulai ingkar dengan ajaran Nabi Musa, sudah mulai mencintai kehidupan dunia secara berlebihan, kemaksiatan terjadi di mana-mana, akhirnya lahirlah pemimpin seperti Jalut yang mengazab masyarakatnya, yang zalim kepada masyarakat. Jadi pemimpin yang zalim itu dihadirkan Allah sebagai azab untuk masyarakat yang pendosa. Nah, itu harus ingat juga. Jadi kita nggak perlu marah-marah pemimpin. Ya, pemimpin zalim itu datang ya karena kita banyak dosa, ya kan? Sebagai azab. Jadi sebenarnya yang harus kita lakukan masyarakatnya ya taubat. Itu taubat untuk dapat pemimpin yang beriman. Sebagaimana bertaubatnya Bani Israel sampai kemudian Allah pilih Talut menjadi pemimpin mengalahkan Jalut dalam sejarah. Kenapa Talut diangkat jadi pemimpin ketika itu? Innahu bastatu minal ilmi wal jism. Karena Talut itu dianugerahi Allah ilmu dan fisik yang bagus, yang kuat. Karena memang ketika itu kan perang, konteksnya perang, maka pemimpin itu harus
fisiknya bagus dan ilmu. Baru kemudian Allah beri kemenangan, setelah mereka tobat. Coba bayangkan, saya sering sampaikan di beberapa tempat, ketika Nabi mengatakan satu lebuna Konstantiniyin wa khairul amir amiraha wa khairul juyus juyusuha. Konstantinopel akan ditaklukkan, kata Nabi. Sebaik-baik pemimpin yang menaklukkannya adalah pemimpinnya. Sebaik-baik pasukan yang bersamanya adalah pasukannya. Jadi dua dia, kebaikan pemimpin dan kebaikan pasukan. Kebaikan pemimpin dan kebaikan masyarakat. Konstantinopel itu Romawi Timur. Sekarang Turki. Itu kata Nabi akan kita taklukkan. Dan yang bisa menaklukkan Romawi Timur itu cuma pemimpin terbaik dan pasukan terbaik. Mendengar hadis itu, para sahabat semangat nih, berlomba-lomba memantaskan diri menjadi orang terbaik itu. Ini kan hadis Nabi. Mereka memantaskan diri untuk mewujudkan hadis Nabi itu dengan memperbaiki diri, memperbaiki kualitas diri, berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Para ibu-ibu pun berlomba-lomba untuk melahirkan anak terbaiknya, untuk mewujudkan sabda Nabi ini. Berlomba-lomba datang. Ada yang kuburannya di sana, meninggal di sana, begitu. 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, sampai 800 tahun lamanya. Bayangkan. Kalau sekarang kan Turki Utsmani, tumbangnya Turki baru 100 tahun. Ya. 2019, 24, 2024 baru 100 tahun. Ketika Nabi mengatakan Konstantinopel akan ditaklukkan, dan semua kaum muslimin ketika itu memantaskan diri untuk mewujudkan hadis Nabi itu. Masya Allah. Ibu-ibu pun insya Allah anakku lah jadi pemimpinnya, kalau enggak minimal jadi prajurit terbaiknya, untuk mewujudkan hadis Nabi itu. Berlomba-lomba 800 tahun baru terwujud oleh seorang anak muda yang bernama Muhammad, yang kemudian mendapat gelar dengan sebutan penakluk Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih di usia 23 tahun dengan penaklukan di luar kebiasaan. Karena kapal ditarik ke gunung, macam mana? Hutan, ya kan? Kan di luar kebiasaan tuh. Nggak nyebrang laut lagi kapal tuh, nggak bisa nyebrang laut, ditarik ke gunung kapal. Itu di luar kebiasaan. Kamu nyebrang ke laut, ada rantai, ya kan? Nggak bisa nyebrang. Terhadang merantai. Tebang pohon, kasih minyak, tarik kapal tuh, nyebrang gunung. Sampai ke sana. Malam sebelum penaklukan, semua tenda prajurit baca Quran. Sholat malam, baca Quran, sholat malam. Ribut semua tenda-tenda. Baca Quran, sholat malam. Baca Quran, sholat. Ribuan tenda. Kalau besok kita perang kalah, berarti malam ini ada satu tenda yang tak baca Quran. Ada satu tenda yang tidak sholat malam. Itu prajurit. Jadi memang prajuritnya bagus, pemimpinnya juga baru pas dia, kena dia. Dan besok sebelum penaklukan puasa. Masya Allah. Udahlah malamnya baca Quran, malamnya sholat malam, mau perang besok puasa. Ada rupanya orang pemilu sekarang kayak gitu. Besok memilih presiden, seluruh rakyat Indonesia malamnya tahajud. Atau nunggu serangan fajar. Nunggu tahajud atau serangan fajar nih? Seluruh rakyat Indonesia tahajud, baca Quran, suami istri baca Quran, anak-anak semua, seluruh masyarakat Indonesia baca Quran, agar Allah takdirkan presiden yang beriman untuk Indonesia, masyarakat muslim terbesar di dunia. Nggak ada kan kita buat begitu? Ya wajar kalau kita begini. Coba orang-orang beriman seluruh Indonesia tahajud, doa, baca Quran sebelum penyoblosan puasa. Kalau begitu kan luar kita kalau tidak stres. Ada efek, ada suara. NPWP. Kan kita pending ini ya. Jadi pelaku juga masalahnya. Jadi terasa juga penting. Pelaku politik. Nah, ini kan kondisi masyarakat kita. Jadi nggak akan terjadi kebaikan pada sistem demokrasi
kalau masyarakat kita belum sadar dan bangkit dari kebodohannya. Capek kita buat sosialisasi begini, ngasih ilmu, ngasih luar biasa, semangat, Allahu Akbar. Habis acara nggak bubar-bubar, datang orang yang paling tua kan, Ustaz, orang ini nunggu uang transport. Iya, nggak cukup iman, nggak cukup, Islam nggak cukup, transport juga, iya. Transport luar biasa. Ini kondisi kita hari ini, dan ini harus diperbaiki, harus diperbaiki. Dengan apa? Dengan taklim, dengan lahirnya para mujahid-mujahid, pejuang-pejuang, dai-dai, hafidh-hafidhah. Begitu. Kembalikan umat kepada Islam, kembalikan umat kepada Al-Quran, sadarkan mereka tentang kemuliaan bersama Islam. Ini kan perjuangannya berat. Ini yang terjadi. Kalau mereka sudah meninggalkan ilmu, meninggalkan ulama, meninggalkan fuqaha, ya udah. Kalau datangkan aja pemimpin yang zalim. Jangankan tingkat pemimpin dunia. Palestina hari ini kan karena pemimpin dunia zalim, maka terjadilah Palestina hari ini. Waktu zaman Nabi memimpin, jangankan dibantai ratusan ribu, satu orang ditarik jilbabnya, Nabi angkat pedang, sampai berita ke Nabi, ya Rasulullah, ada seorang sahabiah ditarik jilbabnya di Madinah, di pasar. Nabi marah, mencabut pedangnya, mengumandangkan perang, mengusir Yahudi dari Madinah. Itu baru jilbab yang ditarik. Ini bukan jilbab ditarik di Palestina itu. Nyawa. Orang dibom, ditembak, rumah habis, rumah sakit habis, sekolah habis, anak-anak, wah luar biasa, nggak sanggup kita lihat. Nggak ada. Apa yang bisa kita lihat? Kita cuma nengok-nengok aja. Astagfirullah, astagfirullah. Cuma begitu aja. Apa yang bisa kita buat? Sedih, nangis. Ada duit sedikit nyumbang Palestina. Doalah sama Allah. Ya itu minimal yang kita cuma bisa buat. Karena kita tidak punya kepemimpinan dunia hari ini. Kita tidak punya khalifah. Maka itu sebenarnya kita punya kewajiban untuk kembali menegakkan kekhilafan, kepemimpinan global kaum muslimin yang memberikan keadilan, memberikan rasa hormat kepada kaum muslimin. Jadi dijaga di darah kaum muslimin ini dijaga deh. Itu yang hari ini kita tidak punya. Nah, maka itu sebabnya ini awalnya. Maka itu masyarakat harus disadarkan dulu. Yang kedua, orang sekarang pilih pemimpin. Coba bayangkan, kita kalau baca sejarah Abu Bakar, Nabi Muhammad meninggal hari Senin kan, dikuburkan di hari Rabu. Karena sunnahnya meninggal langsung dikuburkan, paling cepat, paling bagus. Kan sunnahnya begitu. Tapi faktanya meninggal Senin, kubur Rabu. Karena belum ada pengganti Nabi sebagai pemimpin. Orang masih ribut, siapa yang gantikan Nabi jadi pemimpin? Kaum Ansor merasa mereka yang paling berhak karena orang Madinah yang beri pertolongan ketika orang Mekah hijrah. Kaum Muhajirin, mereka yang lebih berhak karena kamilah orang yang pertama masuk Islam. Jadi mana yang paling pantas jadi pemimpin? Ribut. Sampai datang Abu Bakar, kemudian Umar mengatakan Nabi memang tidak memberi petunjuk, tapi isyarat itu ada. Ketika Nabi sakit, siapa yang gantikan Nabi jadi imam sholat? Serempak sahabat mengatakan yang gantikan Nabi jadi imam sholat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Oh, kalau begitu urusan akhirat saja sudah dipercayakan Nabi kepada Abu Bakar, apalagi urusan dunia kalian. Kemudian Nabi pernah mengatakan, ya kan, lahu zina imanu Abi Bakrin bi iman ummati la rojaha imanu Abi Bakrin. Iman Abu Bakar kalau ditimbang dengan iman seluruh penduduk dunia, maka iman Abu Bakar la rojaha, lebih berat daripada timbangan semua kaum muslimin. Jadi dasar pengangkatan Abu Bakar secara aklamasi adalah iman dan sholat. Dasar kita menjadi pemimpin hari ini apa? Cepet limpul. Itu pun panjer dulu. Limpul dulu, nanti habis coblos baru cepet. Besok nak tipu, berempet, berantem. Apa-apa. Aneh ini udah.
Dasarnya itu sholat. Gimana kita milih pemimpin sholat nggak bisa? Jangankan untuk memimpin 200 sekian puluh juta ya, 200 sekian juta penduduk Indonesia, mimpin dia sendiri pun nggak bisa. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama. Nah, itu dasarnya. Jadi iman dan salat. Kalau kita baca juga begitu, innama walikumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raqiun. Pemimpin-pemimpin kalian itu Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Jadi pemimpin kita itu orang beriman. Siapa mereka? Yang mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, ruku. Artinya jadi imam lah dia di masjid, ruku bersama masyarakat di masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, udah kepanjangan nampak ini. Ya. Jam berapa ini? 9.15 ya. Yang ketiga, ini seram juga nih. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Keluar dia dari dunia, mati lah ini berarti kan? Bighairi iman, tanpa iman. Seram tuh kan? Mati tanpa iman, fasik berarti. Matinya fasik. Macam mana lah matinya nggak fasik? Ilmu nggak ada, sama ulama nggak kenal dia, ngaji nggak pernah. Gimana nggak fasik matinya? Yang tahu dia jalan-jalan, asal sore jalan-jalan aja makan bakso. Dari bakso 24 sampai bakso wajan, hafal ya. Itu aja kerja. Jalan-jalan sana, jalan-jalan sini, ngaji nggak pernah, taklim nggak pernah, ke masjid nggak pernah, Quran nggak pernah dibaca. Macam mana nggak fasik? Jadi kenapa orang mati tanpa bawa iman itu? Ya karena sebab fasik. Apa yang membuat fasik? Hubud dunia. Jadi penyakitnya namanya hubud dunia. Hubud dunia. Nama penyakitnya nih. Cinta sama dunia. At-Taubah 24. At-Taubah 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang fasik. Tiap hari kita doa nih, tiap hari kita sholat. Inti sholat itu kan doa. As-sholat bermakna ad-doa. Sholat itu artinya doa. Ihdinas siratal mustaqim. Itu setiap hari yang kita minta sama Allah. Ya Allah, kasih hidayah kepada kami jalan yang lurus. Tapi dia jangan mengatakan wallahu la yahdil qaumul fasikin. Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang fasik. Siapa orang yang fasik itu? Itu baca itu. Orang yang apabila ayahnya, istrinya, bisnisnya, apalagi jual belinya, rumah besarnya, ahabba, lebih dia cintai nih, ahabba. Kalau cintanya boleh lah ya. Jadi kalau cinta sama harta boleh, boleh. Cinta sama wanita boleh, boleh. Cinta sama dunia boleh, boleh.
lebih. Kalau udah ada ahabba, lebih dia cintai. Wanita lebih dia cintai, harta lebih dia cintai, nafsu lebih dia cintai, dunia lebih dia cintai. Minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabili. Lebih dia cintai dari Allah, Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah. Kalau itu yang lebih kita cintai, maka jatuh kepada fasik. Dan itu berat. Gimana kita ngukur kalau kita cinta? Apakah Bapak Ibu cinta dengan Allah? Cinta. Macam mana ngukurnya? Cinta dengan dakwah? Cinta. Dakwah aja nggak berat. Orang-orang sebelum kita lahir di kota Mekah, dikubur di Afrika. Lahir di Mekah, dikubur di Cina. Para dai ada yang dikubur di Aceh. Dari Arab kubur di Aceh, dari Arab kubur di Sumatera Utara, di Barus. Mereka datang tanpa ada yang beri kasih uang, tanpa digaji, dari semua pelosok-pelosok negeri menyebarkan Islam. La ilaha illallah, nyebrang lautan. Masya Allah. Untuk menyebarkan Islam kemana-mana, ke seluruh dunia. Ini kita Islam Indonesia ini, benua raja adalah Islam ini kita. Siapa yang bawa Islam kemari ini? Orang Nabi Muhammad bawa Islam di Mekah. Siapa yang bawa? Tentu para dai. Nah kita ini udah bawa Islam kemana ini? Ngatur istri aja pun penting. Mau bawa Islam kemana-mana. Ilmu nggak punya, kan susah. Sebarkan dakwah ini. Kuntum khairu ummah, kalian umat terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi umat terbaik itu dai. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ahsanu qawlan dai. Sebarkan Islam. Kalau dunia lebih kau cintai daripada Allah, kalau dunia lebih kau cintai daripada dakwah Islam, kalau dunia lebih kau cintai daripada jihad, fasik. Ini yang berat. Maka itu kan, orang kalau sudah jauh daripada ilmu, jauh dari ulama, nggak mendengar dakwah, jatuh nanti kepada kefasikan. Kalau udah jatuh kepada fasik, keluar dari dunia tanpa membawa. Kalau orang beriman, hidup ini dalam rangka mendakwahkan, memperjuangkan la ilaha illallah. Mati juga itu. Maka itu kalau kita malam Jumat di kampung-kampung orang baca itu. La ilaha illallah kalimatun alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha wa biha nub'atu insyaallahu minal aminin. Kalimat la ilaha illallah itu dengannya kita hidup. Artinya hidup dalam memperjuangkan kalimat la ilaha illallah. Mati juga karena sebab memperjuangkan kalimat la ilaha illallah. Dan Nabi mengatakan, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir hidupnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, husnul khatimah, dakhalal jannah, masuk surga. Itu orang beriman. Sekarang orang mati, ada kita dengar orang mati la ilaha illallah, mati. Tapi keluarganya bilang, Pak ngucap aja, tahapan harusnya nggak begitu. Orang beriman ini bertemu sama Allah. Akan ada orang yang mati dengan senyum terbaiknya, dibuka hijab. Salah satu janji Allah, innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Masya Allah, berat itu. Apa kata Allah? Innal ladina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang sudah berkata Tuhan kami adalah Allah, la ilaha illallah, masuk dalam hati, bersatu dalam desir nadi, detak jantung, darah yang mengalir, nafas yang berhembus, bersatu kalimat la
ilaha illallah. Itu nggak mempan tuh, disogok pun nggak mempan tuh. Kita baru kena 200, pening. Orang-orang begini nih, dipenggal kepalanya pun nggak apa-apa. Di mana mau kita cari orang dengan kualitas iman begini? Tengok Sumayyah tuh, ya kan? Ditombak kemaluannya, tembus syahidah pertama dalam Islam. Orang yang mati syahid pertama dalam Islam itu bukan laki-laki, ibu-ibu. Hebat kan? Masih tahtu, ibu-ibu. Nah, iman sudah masuk dalam dada. Bilal bin Rabah, budak. Semua budak itu cita-citanya bisa merdeka. Bisa merdeka, diakui sebagai manusia. Karena budak itu kan barang, dijual beli. Masuk Islam, Bilal disiksa. Siksa, cambuk, berdarah-darah. Udah Bilal, kau tak lagi disiksa, kau dibebaskan. Kan senang. Nggak disiksa, dibebaskan. Syaratnya cuma satu. Kau sebut Lata, Uzzah. Lata, Uzzah. Allah ahadun ahad. Allah ahadun ahad. Masuk dalam dadanya. Artinya silakan dicambuk, disiksa, dibunuh. Nggak peduli dia. Yang penting iman dalam hati. Nah, ini luar biasa. Orang-orang beginilah mau kita ciptakan ya. Mana caranya itu? Jadi akidah yang amik, ibadah yang sahih, akhlak yang matin. Ibadahnya dalam, kuat, ibadahnya benar, lurus, sahih, akhlaknya mulia. Ya, ini yang harus kita pahami. Mungkin ini ya sekedar ceramah panjang kali udah malam ini sama kita. Semoga bermanfaat dan semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan seperti ayat tadi. Karena siapa yang sudah istiqomah, ya, Allah berjanji nanti pada detik-detik sakaratul maut. Itu kan janji, ini kan ayat ini cerita tentang sakaratul maut. Waktu nanti dia mati pada detik-detik sakaratul maut, rasa takut luar biasa. Malaikat datang, hijab dibuka, udah nampak tuh malaikat. Nah, malaikat bilang, Allah takhafu wa la tahzan. Hari ini jangan lagi takut, jangan sedih. Jadi orang mau mati itu disuruh gembira karena mau jumpa dengan Allah. Jadi kita mati itu bergembira karena mau jumpa dengan Allah. Allah takhafu wa la tahzan. Hari ini kau jangan lagi takut, kata malaikat. Jangan lagi bersedih. Wa absyiru bil jannah. Dan malaikat sampaikan kabar gembira. Absyiru bil jannah. Apa itu kabar gembiranya? Jannah, surga. Maka disambut sakaratul maut itu dengan senyum terbaiknya, kalimat la ilaha illallah, mati husnul khotimah. Itu janji Allah bagi orang-orang yang istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Alhamdulillah, kita sudah paham. Tinggal mengamalkan saja. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak kepada Ustadz JJ Suryansah yang membawakan tausiah yang betul sangat berfaedah bagi kita. Mungkin acara ini sampai sini saja. Apabila kata-kata saya ada yang salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.